Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ade Kurniawan, mahasiswa Universitas Sebar Asia, ingin menjelaskan tentang seni dan gaya kepemimpinan. Pentingnya pemimpin dalam sebuah organisasi. Yang kedua itu teori kepemimpinan, 3 tipe gaya kepemimpinan, 4 fungsi kepemimpinan, 5 pentingnya kepemimpinan, dan yang keenam kesimpulan. Pentingnya pemimpin dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan pemimpin di mana peran tersebut memiliki fungsi penting untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya. Menurut Peter dan Kinetics 2005 menyatakan bahwa kepemimpinan leadership definisinya sebagai suatu proses pengaruh sosial di mana peran pemimpin untuk mengusahakan partisipasi sukarela dari para bawahannya harus 36 dalam suatu target guna mencapai tujuan organisasi. Teori kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Gretner dan Kinetics, kepemimpinan merupakan proses di mana individu memberikan pengaruh anggota kelompok lain tentang perolehan tujuan yang telah ditentukan oleh kelompok atau organisasi. Sedangkan menurut MC Sen, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberi dampak, mendorong dan memungkinkan orang lain agar berkontribusi pada keefektifan dan kesuksesan organisasi di mana mereka merupakan anggotanya. Menurut William G. Scott, kepemimpinan adalah proses pengaruh kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun teori tentang mengenai awal mulanya adanya pemimpin yaitu teori genetik. Teori ini menyebutkan pemimpin itu memiliki bakat sejak dilahirkan dan tidak bisa dibuat. Pemimpin telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teori ini mengikuti perspektif yang deterministik, yaitu bahwa perspektif yang telah ditetapkan dari dulu telah ada. Yang kedua, teori ekologis. Teori ini menggambarkan seorang bisa mendapat kesuksesan menjadi pemimpin jika dia mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, teori kepemimpinan orang hebat. Teori orang hebat ialah perspektif di mana pemimpin mempunyai sifat khusus yang berbeda dari yang lainnya. Tipe gaya kepemimpinan. Tipe gaya kepemimpinan. Tipe karismatik. Pemimpin ini adalah kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa yang akan diikuti oleh bawahannya, seperti Bung Karno. Yang kedua, tipe paternalistik, bersikap melindungi mengikut sebagai seorang bapak yang penuh kasih sayang. Tipe gaya pemimpin, tipe demokratik. Pemimpin ini selalu berpusat pada rakyat dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Kekuasaan organisasi terletak pada peran aktif dari setiap bawahannya. Kedua, tipe selanjutnya tipe otokratik. Didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Setiap perintah ditentukan dengan tanpa konsultasi. Kekuasaan menjadi sangat bersifat absolut. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan timbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Fungsi kepemimpinan yang ketiga, fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap
pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dibimbingnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Keempat itu fungsi delegasi. Pemimpin harus mempercayakan seorang yang dipimpinnya, seperti pelimbahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Yang terakhir itu fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Pentingnya kepemimpinan, memulai inisiasi. Pemimpin adalah orang yang memulai pekerjaan dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana kepada bawahan dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Memberikan bimbingan. Seorang pemimpin tidak hanya mengawasi, tetapi juga memainkan peran untuk membimbing bawahannya. Bimbingan di sini berarti menginstruksikan pada bawahan bagaimana cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Membangun moral. Moral menunjukkan kesediaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan membuat mereka percaya diri sekaligus untuk memenangkan kepercayaan mereka. Selanjutnya, membangun lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang efisien membantu pertumbuhan yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, hubungan antar manusia harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Koordinasi dapat dicapai melalui konsolidasi. Koordinasi dapat dicapai melalui rekonsiliasi kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi. Sinkronisasi ini dapat dicapai melalui koordinasi yang tepat dan efektif yang seharusnya menjadi motif utama seorang pemimpin. Kesimpulan, pemimpin adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, bimbingan, dan mempengaruhi perilaku dan pikiran orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Terima kasih.